Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini saya akan berbicara masalah kedelai bagian kedua dari meja Setio Aji Riono Jumari. Pembahasan tentang kedelai. Mari kita ingatkan kembali bahwa ada kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di antaranya saling bantu-membantu, gotong royong untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah panen di bidang pertanian. Indahnya kita makan bersama-sama di tengah sawah dengan berbagai cerita tentang pengharapan, tentang kehidupan, tentang keberlanjutan untuk anak cucu. Kita tahu bahwa produk turunan kedelai bisa jadi tahu tempe, bisa jadi susu kedelai, bisa jadi minyak kedelai, bisa jadi miso dan natto. Miso adalah pasta kedelai fermentasi asal Jepang yang sering digunakan dalam sup dan sebagai bumbu. Kemudian ada protein kedelai, isolat protein kedelai dan konsentrat protein kedelai adalah bahan yang banyak digunakan untuk suplemen atau makanan kesehatan. Ada juga tepung kedelai dan ada lagi namanya susu kedelai, tapi digunakan untuk mengemulsi cat supaya cat tidak mudah membeku atau mengendap. Nah, saat ini memang petani kita kurang bergairah untuk nanam kedelai karena pernah terjadi harga yang sangat murah. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menggairahkan petani kedelai, diantaranya membuat badan penyangga kedelai nasional. Ini sangat penting karena keperluan kita 3 juta sampai 3,5 juta ton aplikasi untuk stok kedelai nasional. Bersinergi dengan Dinas Tanaman Pangan di kabupaten setempat. Ini akan lebih efisien. Kita harus jadi bangsa yang mandiri, punya kebanggaan. Kedelai saja harus impor gitu. Padahal tanah kita luas sekali. Ya memang banyak hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya kita ini harus meningkatkan produktivitas melalui teknologi dan varietas yang unggul, kedelai unggul. Kemudian untuk memperbaiki stok nasional harus ekspansi lahan dan pemanfaatan lahan tidur. Ekspansi atau ekstensifikasi. Kemudian perbaikan sistem irigasi dan infrastruktur pertanian ini sangat penting. Karena kalau tidak, pertanian kita akan tidak bagus, akhirnya kesejahteraan penduduk tidak stabil. Kemudian petani itu harus ada pelatihan dan pendampingan. Ada pula harus tersedia benih dan pupuk. Peningkatan penelitian dan pengembangan, research and development. Kemudian menyusun kebijakan harga dan perlindungan pasar. Sebenarnya dalam kita berusaha, kita harus punya studi kelayakan atau feasibility study, kelayakan usaha. Usaha itu dari benih berapa, ongkos tenaga kerja berapa, untuk lain-lain, misalnya pupuk, terus obat-obatan dan sebagainya, itu dikumpulkan, dikompar dengan hasil. Kalau hasil melebihi modal berarti itu layak. Kalau hasil kurang dari jumlah modal berarti rugi.
kita harus mengupayakan teknologi sesudah panen. Bagusnya diapakan ya kedelai kalau berlebih? Apakah dibiarkan saja menurut mekanisme pasar? Dalam hal ini harusnya pemerintah menolong para petani kita supaya tetap semangat dalam menanam kedelai. Yuk kita berusaha. Kalau saya presiden, saya akan upayakan ada BUMN kedelai. Saya akan cari orang-orang yang ikhlas, yang tidak suka korupsi, supaya badan usaha milik negara tidak harus untung banyak, tapi paling tidak tercukupi kebutuhan kedelai nasional. Ada barangnya, ada kedelainya. Matur nuwun. Nanti kita lanjut di episode yang lain. Tetap semangat agar Indonesia lebih baik.